Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang database modeling. Sebuah model database menunjukkan struktur logis dari sebuah database, termasuk hubungan dan juga kendala yang menentukan bagaimana data dapat disimpan dan juga diakses. Model basis data individu dirancang berdasarkan aturan dan juga konsep model data manapun yang lebih luas yang diadopsi oleh si perancang. Manfaat dari database modeling yang pertama adalah untuk manajemen data. Database modeling dapat mempermudah tim untuk mengakses beberapa data yang dimiliki. Hal ini karena kita mengetahui di mana suatu data itu disimpan, sehingga akan lebih mudah untuk mengaksesnya pada waktu tertentu. Lalu yang kedua adalah dapat menurunkan biaya. Dengan menggunakan database modeling, maka perusahaan akan lebih menghemat biaya. Bersumber dari Clover DX, penggunaan data modeling dapat menurunkan biaya dalam bidang IT, khususnya pemrograman, sebesar 75%. Lalu yang ketiga adalah mengurangi kerumitan dan juga resiko. Dengan berkembangnya suatu perusahaan, tentu saja data yang dimiliki akan semakin banyak dan cukup rumit untuk diakses. Resiko dari banyaknya data yang dimiliki adalah sulitnya integrasi antar tim. Melalui data modeling, perusahaan akan mengurangi kerumitan tersebut. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kolaborasi. Penggunaan data modeling akan mempermudah komunikasi antara tim IT dengan staf non-teknis. Hal ini dikarenakan data modeling dapat menjelaskan mengenai perkembangan bisnis dan penggunaan data dalam bisnis tersebut dengan cara yang mudah untuk dipahami. Lalu yang selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan juga hubungan dari setiap objek. Kelas diagram bersifat statis, dalam artian diagram kelas ini bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya itu berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kelas-kelasnya. Diagram kelas ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek yang menggunakan konsep object-oriented, karena gambaran dari kelas diagram cukup mudah untuk digunakan. Desain model dari diagram kelas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penjabaran dari database, yang kedua adalah merupakan bagian dari modul MVC yang memiliki kelas interface, kelas control, dan juga kelas entity. Hubungan pada kelas diagram. Jadi, di dalam kelas diagram terdapat tiga hubungan. Yang pertama adalah asosiasi, yang kedua agregasi, dan yang ketiga adalah pewarisan. Asosiasi dapat diartikan sebagai hubungan antara dua kelas yang bersifat statis. Biasanya, asosiasi menjelaskan kelas yang memiliki atribut tambahan seperti kelas lain. Nah, di sini contohnya terdapat kelas penumpang dan juga kelas kereta, di mana kedua kelas ini dihubungkan oleh satu garis lurus. Nah, hubungan antara penumpang dengan kereta ini bisa saja berupa penumpang menaiki kereta atau kereta dinaiki oleh penumpang. Nah, di sini tidak terdapat tanda panah maupun garis titik-titik di antara penumpang dan juga kereta. Lalu agregasi. Agregasi adalah hubungan antara dua kelas di mana salah satu kelas merupakan bagian dari kelas lain, tetapi dua kelas ini dapat berdiri masing-masing. Contohnya di sini ada kelas perpustakaan dan juga kelas buku, di mana kelas buku ini merupakan bagian dari kelas perpustakaan. Hal ini ditandai oleh suatu garis di mana di sini terdapat simbol belah ketupat yang mengarah ke perpustakaan. Lalu ada pewarisan atau inheritance. Nah, pewarisan dapat juga disebut sebagai generalisasi.
Nah, pewarisan ini adalah suatu kemampuan untuk mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas asalnya atau superkelas ke kelas lain atau subkelasnya. Contohnya di sini ada hewan dan juga ada kelas kuda, ikan, dan juga harimau. Kelas hewan merupakan superkelas dari kuda, ikan, dan juga harimau. Jadi, atribut yang terdapat pada hewan akan diturunkan atau diwarisi ke ke kelas kuda, ikan, dan juga harimau. Karena ketiga kelas ini merupakan subkelas dari hewan. Nah, di sini terdapat contoh kelas diagram, di mana di sini ada kelas anggota, pinjam buku, petugas perpustakaan, buku, buku asing, dan juga buku lokal. Di sini, seperti yang kita lihat dari tanda panahnya, terdapat dua hubungan yang dipakai oleh kelas diagram tersebut. Yang pertama ada asosiasi dan juga ada inheritance. Nah, asosiasi di sini contohnya adalah kelas anggota memiliki hubungan asosiasi dengan kelas pinjam buku. Kelas pinjam buku memiliki asosiasi dengan petugas perpustakaan. Pinjam buku memiliki hubungan asosiasi dengan buku, dan juga untuk inheritance atau pewarisan di sini terdapat pada kelas buku yang merupakan superkelas dari buku asing dan juga buku lokal. Nah, di sini buku asing ini merupakan subkelas dari buku, begitupun juga buku lokal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang activity diagram. Activity diagram merupakan teknik untuk menjelaskan logikal, prosedural, proses bisnis, dan juga alur kerja. Activity diagram bertindak seperti flowchart, namun activity diagram dapat mendukung operasi paralel, sedangkan flowchart tidak. Dengan kata lain, activity diagram menunjukkan aliran aktivitas yang berbeda dalam sistem yang dirancang. Bagaimana setiap aliran dimulai dan keputusan apa yang dapat terjadi. Kemudian, bagaimana mereka akan berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang dapat terjadi dalam banyak proses. Activity diagram adalah state diagram khusus yang sebagian besar state adalah tindakan dan sebagian besar transisi dipicu oleh penyelesaian dari state sebelumnya. Oleh karena itu, activity diagram menggambarkan proses dan jalur aktivitas dari tingkat atas ke tingkat umum, namun tidak secara akurat menggambarkan perilaku internal sistem. Aktivitas dapat dicapai melalui satu atau lebih use case. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, dan use case akan menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. Nah, di sini ada komponen dari activity diagram. Yang pertama ada initial state, di mana initial state merupakan dimulainya suatu alur kerja dan hanya terdapat satu initial state pada activity diagram. Nah, simbolnya adalah seperti berikut. Lalu ada final state, di mana final state merupakan elemen terakhir dari suatu alur kerja dan memungkinkan terdapat lebih dari satu final state pada sebuah activity diagram. Simbolnya adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada activity, di mana activity merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan pada alur kerja. Simbolnya seperti berikut. Lalu ada decision. Decision berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi yang memungkinkan transisi berbeda untuk membuktikan alur kerja mengalir melalui beberapa jalur. Nah, simbolnya adalah seperti berikut. Lalu, selanjutnya ada merge, di mana merge berfungsi untuk menyatukan kembali alur kerja yang sebelumnya telah dipecah oleh decision. Simbolnya seperti berikut. Lalu ada transisi atau asosiasi, di mana transisi berfungsi untuk menghubungkan aktivitas berikutnya setelah aktivitas sebelumnya. Simbolnya adalah seperti berikut. Lalu ada synchronization fault, di mana dia berperan sebagai pemecah behavior menjadi aktivitas yang paralel.
Simbolnya seperti berikut. Lalu ada synchronization join, di mana dia berperan sebagai penggabungan kembali aktivitas pada paralel. Nah, gambarnya sebagai berikut. Oke, kita langsung ke studi kasusnya. Nah, di sini studi kasus yang saya pakai adalah studi kasus KRS seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kita akan membuat kelas diagram dan juga activity diagram dari studi kasus tersebut. Oke, di sini untuk kelas diagramnya, kita mendefinisikan bahwa terdapat 3 kelas, yaitu mahasiswa, admin, dan juga database, di mana mahasiswa dengan atribut nama, ID, NPM, jurusan, dan juga fakultas akan melakukan input data yang akan disimpan ke dalam database. Nah, si admin yang memiliki atribut user ID dan juga password akan melihat biodata dari mahasiswa dan juga akan menerima data mahasiswa dari database. Nah, ini adalah contoh dari kelas diagram. Sedangkan untuk activity diagram, saya zoom sebentar. Nah, di sini terdapat mahasiswa, database, dan juga admin. Di mana di sini ada initial state di bagian mahasiswa. Jadi, mahasiswa akan membuka website student site, lalu melakukan login. Nah, kalau berhasil login, dia akan database akan menyimpan data pengguna. Lalu, admin akan menampilkan halaman dashboard. Kalau tidak, akan muncul username atau password salah dan akan mengulang ke melakukan login. Selanjutnya, setelah si admin menampilkan menampilkan halaman dashboard, dia akan si mahasiswa akan memilih menu KRS. Selanjutnya, admin akan menampilkan halaman KRS. Lalu, mahasiswa akan memilih menu isi KRS. Lalu, admin akan menampilkan halaman data diri. Mahasiswa akan mengisi data diri, database akan menyimpan data mahasiswa, lalu admin akan mengkonfirmasi data tersebut. Admin akan menampilkan halaman isi KRS, lalu mahasiswa akan mengisi KRS. Setelah mengisi KRS, mahasiswa akan melakukan submit, di mana datanya ini akan disimpan di database. Setelah itu, KRS ini akan dikonfirmasi oleh admin. Nah, kalau KRS-nya sudah benar, maka akan berlanjut ke step selanjutnya atau aktivitas selanjutnya. Kalau salah, kalau tidak, akan kembali ke aktivitas mengisi KRS. Nah, setelah itu, mahasiswa akan melakukan cetak KRS, lalu database akan menyimpan data cetak KRS, dan admin akan menampilkan halaman KRS. Lalu, mahasiswa bisa melakukan logout student site. Nah, activity diagram ini diakhiri dengan simbol final state. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.